في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ونعمته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Man kasal asnan ba'il asnan qabla ayamin katsirah jiddan. Kana fi qaryatin rajul masrur jiddan. Wa kana ismu rajul azar wa kana azar yabiul asnam. Asnamun katsiratun jiddan. Wa kana fi hadzal qaryah baitun kabiratun jiddan. Wa kana fi hadzal bait asnamun katsiratun jiddan. Wa kana an-nasu yasjuduna li hadzal asnam. Wa kana azar yasjudu li hadzal asnam. Wa kana azar ya'budu hadzal asnam. Siapakah yang mengantarkan patung-patung berhala, yang menjual patung-patung berhala? Sebelum beberapa hari yang banyak, ada seorang laki-laki di kampung, dan laki-laki itu bernama Azar. Dan Azar dia menjual patung-patung berhala. Dan di kampung itu ada rumah yang sangat besar. Dan rumah yang besar itu ada patung-patung berhala yang sangat banyak di dalamnya. Dan orang-orang pada sujud kepada patung-patung itu. Dan Azar dia sujud pada patung-patung itu. Dan Azar dia menyembah patung-patung itu. Silakan dulu. وكان أجله رجل رشيد جدا وكان اسم هذا ولد وكان يوم الأسماء ويا الناس يعبدون الأسماء وكان إبراهيم يأتي الأسماء وإن هذه الأسماء لا تخلق ولا تنفع وإن هذه الأسماء لا تضر ولا تنفع ولأي شيء تدعو لها فكان وصرف وإن هذه الأحلام لا أكل ولا تأكل ولا تشرب وكان هذا يبلغ وإبراهيم ينصر لقومه وكان الناس يتدعون ولا ينهون قال إبراهيم أنا أنصر الأصنام إذا دعا الناس وإن إذ ينهون الناس Arafa Ibrahim Allah Rabbul Alamin wa Allah Rabbul Syam Rabbul Qamar Rabbul Syam Allah Rabbul Alamin Hazawna Kabala Nabiya wa amara Allah Ibrahim an yarqa Allah wa yal'ahu ibadatul asma Ma la yasma'u wa la yubsir walima ta'budu ma la yanfa'u wa la yadurru ya abati la ta'budu syaitan wa kedua ya abati yang budur rahman wa kedua walidu ibrahim wa qala ana adribu fatrukni wa la taqul syai'an wa kana ibrahim aliman wa qala li walidi salam alaik wa qala la ana asabu minna wa adu rabbi wa ta'asyafa ibrahim jiddan wa arada ayasaba ila baladin akhar wa yabuda rabbah wa yad'uwan nasilallah. Sumur Zam-Zam. Doa kisah Ismail marah dan Nabi Ismail pernah sekali haus. Wa ardat ummuhu antas kiyahuma'a dan ibunya memberikannya air. Walakin ainama, tetapi dari mana air itu? Wa maqtatul fiha bidar, padahal di Makkah tidak ada sumur. Wa maqtatul fiha nahar, dan juga tidak ada sungai. Wa kanat hajar tatlubul ma, dan ibunya mencarikannya air. Wa tajri minas safa ila marwati wa nal marwati las safa. Lalu ibunya berlari dari bukit Safa ke Marwah dan dari bukit Marwah ke Safa.
wa nasrullahu Hajar, maka Allah menolong Siti Hajar, wa nasr Ismail, dan menolong Nabi Ismail. Fahalaqalahuma ma'a wa kharajal ma'u minal ardi wasariba Ismail wasariba Hajar wa baqiyal ma'. Dan muncullah air dari bumi untuk menolong Siti Hajar dan Nabi Ismail, dan air tersebut tersisa sampai sekarang. Maka Nabi Zamzam, dan namanya air Zamzam. Barakallahu fi Zamzam, dan semoga Allah memberkati air Zamzam. Wa hadhihi ya birul lati yasrabu minhan nas fil haji wa yatuna bima'i Zamzam ila baladihim. Kutilal sarrafun alladzina hum fi gamratin sahun yas'aluna ayyana yawmuddin yawma hum 'alan nari yuftanun dhuqu fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum wa fil ardi ayatun lil mu'minin wa fi anfusikum afala tubsirun wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun wa rabbis samai wal ardi innahu haqqun misla ma annakum tantiqun hal ataka hadithu dayfi Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alayhi faqalu salama qala salamun qawmun munkarun faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika anzalna ilaikal kitab walladzina atainahumul kitaba yu'minuna bihi wa min haula'i man yu'minu bihi wa ma yahhadu bi ayatina illal kafirun taqulu taqadallahu wa subhanah ballahu ma fis samawati wal ardi kullun lahu qanitun wa minan-nasi wad-dawabbi wal an'ami muktalifun alwan
akunna haqqan qalib amana al-amumin mangkana amana al-amumin mangkana masadat indahu minallah wa alaina awa'at ta'am takum minal wa'i'i wa qala Musa li akhihi Harun fi qaumi istauha bilu au tatas bilu sawaun alaikum samaituhu hidayata sibyani arju ilahi goyatan rizwani akamu damini wanuni taskunu ingal hijai khamsatun tubayyanun izaruni komu ma'al gunnati au bigairiha wal qalbu wal ikhfaru fadhir lana hamdin wahain hain wal aini summa waini summal khain wajib bigunnatin biyan mulai dakana bikil makin kadunya fanbiya wajib bila gunnati bila miwara wal qalbu inda bainin mandukira wa akhfiyanna inda baqil ahrufi jumlatuha khamsatun asrin farihi sibdasana kam jadasya sumber sama dukaiban fitfitu kondo zaliman wa kunnatun qal aujabuha abada fil mimi wan nuni idha masubbida wal mimu intasun lada batus kami nahwa kasim bilahi taqqasyarafa wajib ma'agunnati inda misliha wazirrada bakil hurufi kulliha wahris alai hari inda fa'i wal wawi wahzardai al-ikhfa'i ilmumu kulli sakinin qad wajaba fi mislihi ka qawlihi izahaba wa qisalah hari'in Wafis ala hadza siwa wa wintala dokman waya in pada kasrin bisala min nahwi fi yaumin biya in azharu wal wawi min nahwi isbiru wa sabiru wa ta'u fi darin wa ta'in asbatu idqamaha nahu ujibat da'watu wa amanat ta'ifatu wa adqamu azala fi ghairina wizolamu wahtin bihamdillahi wa salati ala nabi tayyibis sifati wal ali wa sahbi ma'a salami abiyatuha arbauna bitamami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa birahimi da'i bil lisani walhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahammuli summa salatu wassalamu sarmada ala nabi khairu man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa amrihi sabila dil haqqi wa badu falam bi wujudil marifah mi wajibillahi isri nasifah wallahu mawjudun qadimun baqi mukhaliqul khalqi billahi wa qa'imun wahidun wahai qadir muridun alimun bi kulli syai sami'un basirun wa mutakallimun lahu sifatun sab'atun taqdimu
hayatun ilmu alamun istamar wajahidu bifadlihi wa alihi akuli kulli mumkinin jabiri khairud dunya wal akhiratu ma'al ilmi halaku ummati fi syai'ini tarkil ilmi wa jam'il mali katimul ilmi anhu kullu syai'in alimu awladakum sibahata wa imayata al ilmu hayatul islamu imadu iman al jama'atu rahman wa furqatu azab wa khaliqin nasa biqulukin hasanin ahibbalin nasi ma tuhibbul nafsi idha arata taskura uyubahul tafakkur uyuban nasi al hayatu khairun kullu khairun nasi ahsanuhum khuluqa su'ul khuluqi yusidu amala kama yusidu sabir asad al ghadabu yusidu imana kama yusidu sabir asad al ghadabu miftahu kulli syarrin al hasad yakul hasanati kama ta'kulun na'ul hatab ala unabbiukum bi akbaril kabair isyraku billah inna jannata la tahillu illa lil mu'min man baddala dinahu faqatuluh la taqdhu falakal jannah man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyusin ila jarihi la yahillu lil muslimin ayyajura aqahu fawqa thalathati ayyamin man kana lahu wajhan fid dunya kana lahu yawmal qiyamati lisanan min narin la amanatalah man balagha ilayhi tubalahu zadallahu fi umri alaika bitaqwallah fa innaha jima'u kulli khairin alaikum bisidqi fa innahu sidqa yahdi ilal birri likulli syai'in zakatud dari baitud diyafah kullu ma'rufin sadaqah kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili man qada'a ma'arba'ina khatwatan wajabat lahul jannah man ata'ama musliman ja'ian ata'ama Allahu min simaril jannah laifal mu'minu billadhi yashba'u wa jaruhu ja'iun ila jambihi al khairu kasirun wa qalilun fa'ilu khairu baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yusamilai az-zina yurisul faqra dzul wajhaini fid dunya yati yaumal qiyamati wa lahu wajhan min narin tuba liman amila bi ilmihi wa anfaqa fadlan min malihi wa amsaka fadlan min qawlihi halakatir rijalu hina ata'atin nisa idza wa'ada ahadukum fala yukhlif Innahu huwas sami'ul basir. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk dapat menyampaikan sambutan panitia pelaksana peringatan Haflah Akhir Sana dan Muhafadzah. Kami ucapkan terima kasih kepada para undangan yang telah sudi menghadiri acara yang kami selenggarakan ini. Selanjutnya ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Zainal Arifin atas kehadirannya di acara ini untuk menyampaikan tausiahnya. Semoga apa yang beliau sampaikan hari ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Masih memberikan kita waktu untuk bisa hadir di tempat yang mulia ini. Mohon maaf lupa juga berterima kasih banyak kepada
panitia yang menyelenggarakan acara pada malam hari ini yang diketuai oleh Bapak Juanda, juga support dari teman-teman Ngopi Aswaja, khususnya Ketua Yayasan kita Bapak Saifuddin Abdillah dan semua jajarannya, rekan-rekan beliau. Kita doakan bersama semoga Yayasan Darul Furqan wal Hadis ini Allah Subhanahu wa taala jaga, lindungi dan berikan keberkahan, amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, umat seluruh alam, khususnya kita semuanya. Semoga kelak di yaumil akhir mendapat syafaatul uzma dari Nabi, amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang aku ingin sampaikan, saya sampaikan di sini mengenai pembelajaran di Darul Furqan. Sedikit banyak, mungkin banyak dari murid-murid, mungkin di tempatnya Pak RT, ataukah di kuliah, ataukah di pengajian yang lain, ada sebagian yang ngaji di tempat kami. Mungkin dari wali murid beliau, anak-anak ini ya, di TPQ Darul Furqan ini ada pelajaran yang lain, tidak hanya belajar membaca, tapi ada juga belajar kitabnya. Alhamdulillah kami adakan belajar kitab di Darul Furqan sudah setahun, dari habis lebaran sampai sekarang. Alhamdulillah, di antara kitab-kitab yang dipelajari adalah yang dihafal di sini. Kami terapkan, kami berikan anak-anak untuk ngaji masuk setengah 2 sampai asar itu belajar kitab. Kita kasih kitab ada 10 mata pelajaran. Ada qasas, ada hadis mi'ah, ada tajwid, ada tauhid, ada hidayatul muta'alim ya. Banyak kitab, ada 10, sorof, nahwu, itu semuanya kita ajarkan kepada mereka. Di samping mereka belajar sibuk dengan tugas online Zoom sekolah, alhamdulillah anak-anak bisa mengikuti masuk setengah 2 sampai jam 5:15 menit. Nggak tahu pantatnya pegel apa enggak itu anak-anak. Enggak, semangat kan? Nah, itu materi pelajarannya kita kasih mereka. Alhamdulillah kita ada anak-anak murid kurang lebih pasnya 61 anak, 61 anak murid yang mengikuti pelajaran siang. Ada 27 anak kitab itu, yang Quran jumlahnya ada 38 anak, yang anak-anak yang lagi masih belajar membaca ada 21 anak. Kita doakan bersama anak-anak kita ini bisa istiqomah rutin mengikuti pelajaran walaupun sibuk dengan sekolah. Anak-anak ini banyak yang mungkin alasannya kita maklumi aja karena sekolah, ada yang masuk siang, ada yang tugas, ada yang online. Tapi saya salut banget, bangga banget dengan anak-anak kita semuanya ini. Walaupun begitu, baru pulang nyampe jam setengah 2, nggak sempat mandi, masih pakaian sekolah langsung berangkat. Masya Allah. Itu nanti kemudian keluar istirahat jam 3, langsung sempetin mandi, masuk lagi habis sholat asar berjamaah wajib di masjid, langsung masuk lagi ngapal Quran. Itu semuanya kitab 10 mata pelajaran itu kita wajibkan untuk dihafal. Maka tadi ada sebagian anak yang menghafal Quran, alhamdulillah juz 29 khatam udah, juz 30 buahnya udah semuanya hafal, juz 1 ada yang hafal. Alhamdulillah ini walaupun sibuk sekolah, ada yang sempet-sempetnya anak-anak ini sedikit demi sedikit 1-2 ayat setiap hari menghafal Al-Quran. Maka kita juga diantaranya mencuri waktu mereka ya. Biasanya anak-anak itu pulang sekolah langsung ambil HP main FF-an sampai sore. Kita curi waktu mereka, setengah 2 harus masuk sampai jam 5:15. Kan alhamdulillah gitu. Nah, maka itu diantaranya kita harus bisa pintar-pintar. Maka kita juga minta dukungan dari wali murid semuanya. Tolong diingatkan anak-anaknya, putra-putrinya untuk ngaji ya.
1:30 masuk, kemudian pulang jam 5:15. Khususnya kami dari wali santri mohon maaf dan ridho apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratil mukarram, para alim, para ulama, dewan asatid wal asatidah, para tokoh masyarakat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat guru kita Bapak Kiai Haji Mulwi Muhammad Jamil, ini guru saya. Dan yang terhormat orang tua kita Bapak Kiai Dr. Andes Gailani, para dewan asatid yang kami hormati, ketua dan pembina Yayasan Darul Furqan Al Hadis yang kami hormati, sahib kita Dr. Andes Ustadz Muhammad Irfan MA, alhamdulillah hadir. Izin Ustaz, saya jadi malu. Aparatur pemerintah baik sipil maupun TNI dan polisi yang hal ini diwakili oleh Bapak RW dan RT, yang kami hormati Dewan Asatid wal Asatidah, yang kami hormati juga wali santri yang alhamdulillah pada malam hari ini hadir. Yang kami banggakan anak-anakku semuanya pejuang-pejuang Islam. Insya Allah mudah-mudahan di tangan beliau, di tangan anak-anak kita, nanti Islam menjadi maju daripada sekarang. Amin ya robbal, amin ya robbal. Kayaknya ngantuk ya. Panitia kasih kopi ya. Dan tak ketinggalan pula ketua panitia dan jajarannya yang alhamdulillah dengan perjuangan mereka acara pada malam hari ini bisa sukses. Amin ya robbal. Tanpa ada panitia, masya Allah ya. Dan juga yang kami hormati Bapak Haji Sukiin, merekan perjuangan penyuplai apa tuh. Alhamdulillah kita bisa semuanya, mudah-mudahan bisa hadir di sini. Mudah-mudahan kita semuanya dalam rangka tasyakur kita kepada Allah, dalam rangka kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biqaulil hamdulillah, kita alhamdulillah pada malam hari ini diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan serta panjang umur. Dan tak kalah pentingnya adalah nikmat sempat. Nah, makanya kata Nabi, ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia. Nah ini, yang pertama al-faragh, nikmatul faragh, nikmat kesempatan. Makanya orang kalau udah dapat kesempatan, ya buru-buru. Karena ada pepatah, kesempatan tidak datang dua kali. Kalau bapak-bapak sekarang diundang menjadi wali santri di sini, diundang di sini, kudu hadir sebagai rasa terima kasihnya. Ini diundang nggak hadir, bayar kagak. Di sono, sini maka nggak ada ya Pak RW ya. Ini masya Allah. Makanya al-faragh, kesempatan. Anak-anak ini kesempatannya sekarang. Saya baca tulisannya Profesor Dr. Quraish Shihab itu, ada di situ ada tulisan sekapur sirih. Masa anak-anak adalah belajar sambil main. Nah itu, masa anak-anak itu belajar sambil main. Makanya kalau anak-anak lagi belajar lari-lari ya biarin baik. Tapi kadang-kadang gurunya sabar, yang nggak sabar orang tua, benar-benar. Sehingga Allah coba dengan Dimas Corona. Supaya apa? Masyarakat seluruh luas, secara luas, orang tua merasakan bagaimana bisa mendidik anak-anaknya dengan baik. Benar-benar.
Benar-benar. Nah, ini. Jadi terima kasih kepada Allah yang sudah ngirim corona. Pada satu ketika saya habis ngajar, saya pulang jam sekitar 2:30, mampir di warung mie ayam. Nah, ini. Di warung mie ayam ini ada obrolan ibu-ibu, nih Bu. Ada obrolan ibu-ibu begini. Waduh, susah banget ya ngajar. Anak saya diajarin marah-marah mulu. Marah-marah mulu. Anaknya nggak marah, orang tuanya marah. Ini Masya Allah. Anaknya nggak marah, orang tuanya. Itu baru ngajar anaknya 2. Ustadz kita, kiai kita, subhanallah. Tadi berapa? Ada 62. Diajarin dewek, diajarin sendiri, subhanallah. Salut saya. Ini kesempatan inilah yang Allah berikan kepada kita. Kita kudu bersyukur sama Allah. Bagaimana caranya kita bersyukur? Gunakan waktu dan kesempatan itu dengan baik dalam rangka kita mempertebal keimanan dengan mencari ilmu. Mudah-mudahan nanti anak-anak kita manfaat. Ya, setelah bapak-bapak, ibu-ibu sudah kagak ada, bisa ngaji, insya Allah. Inilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, marilah kita berbanyak membaca sholawat dan salam atas junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaatul ummah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Izin para kiai dan ustaz, saya akan buka kitab saja. Makanya saya duduk, jadi kalau berdiri nanti ngomongnya ngalor ngidul. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya tadi mengkhulasah atau mengikhtisar sedikit yang akan saya sampaikan di sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Ini nasarnya ini. Wal yakhshal ladzina, hendaknya takut khawatir sopo alladzina, orang-orang kita semuanya. Hendaknya kita khawatir, takut ketika apa? Meninggalkan anak-anak lau taraku min khalfihim, meninggalkan anak-anak kita di'afan, ya, di'afan dalam keadaan lemah. Tadi saya membaca tafsir itu, lemah apa? Yang pertama adalah lemah ekonominya. Nah, ini tafsir Al-Wajiz, di situ diterangkan lemah ekonomi, lemah pendidikannya, lemah pengetahuannya, lemah semuanya. Maka kita sebagai orang tua, kita harus khawatir. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Kita hendaknya takut, khawatir setelah kita meninggal nanti anak-anak kita tidak kuat ekonominya, tidak kuat tentang agamanya, tidak kuat pengetahuannya. Maka di sini ayatnya falyattaqullah, maka orang tua ini semuanya disuruh oleh Allah bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wal yaqulu qaulan sadida, dan berbicaralah kepada mereka anak-anak kita qaulan sadida, dengan perkataan-perkataan yang enak, perkataan yang baik, perkataan yang tidak menyakitkan anak-anak kita. Nah, ini kadang-kadang kita sebagai orang tua ngomongnya sama anak, kebun binatang keluar semua. Betul-betul. Ini ibu-ibu nih biasanya nih, ya, ibu-ibunya biasanya begitu marah-marah apa kagak anak-anak? Ustadznya yang marah apa ibunya yang marah? Ibunya. Ketahuan ini. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Inilah kita harusnya takut untuk meninggalkan anak-anak kita dalam keadaan lemah.
Baik, untuk mendukung itu saya mencoba menulis dari kitab Tanqihul Qaul. Ini di ikhtisar. Ya ma'syarul muslimin. Wahai golongan, ma'syar itu golongan, sekelompok. Ya ma'syarul muslimin, wahai sekelompok orang-orang muslim. Ini matanya agak siwal ini. Man yarzuquhullah, apabila kita ingin Allah memberikan rizki kepada kita, ya, maka apa di sini Allah Ta'ala, apabila Allah memberikan rizki kepada kita anak yang ini, maka di sini dianjurkan fa'alaihi bita'dibihi wa ta'limihi, maka hendaknya wajib fa'alaihi, maka wajib bagi orang muslim itu untuk apa? Bita'dibihi, untuk mengajarkan akhlak, mengajarkan tata krama, mengajarkan sopan santun, wa ta'limihi, dan mengajarkan apa? Kitab. Nah, ini Masya Allah. Selaras dengan itu, di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, bagaimana kita sebagai orang tua, sikap kita kepada anak adalah mengajarkan anak kita, wa ta'limuhul kitab idza aqala. Jadi anak ketika sudah berpikir baik, maka ketika mampu berpikir, maka ajarkan Alkitab, Al-Quran. Ini Masya Allah. Nah, maka inilah subhanallah, ulama-ulama kita sudah menuliskan berbagai macam-macam kitab turos, ya, khususnya tentang bagaimana kita mendidik anak-anak kita, mendidik anak-anak kita agar anak-anak kita menjadi generasi yang beriman kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaklah ya, dididik dengan baik. Ada dalam kitab Tanqihul wa akrimu auladakum, muliakanlah anak-anakmu, wa ahsinu adabakum, dan perbaikilah, bagusilah sopan santunnya, tata keramanya. Ini Masya Allah. Kira-kira sudah begitu belum kira-kira kita? Hah? Kita langsung masuk ke apa namanya materi sana, karena udah malam. Wa akrimu auladakum, muliakan anak-anakmu, wa ahsinu auladakum, dan perbaikilah ya, perbaikilah budi pekertinya, sopan santunnya tentang anak-anak kita. Di tengah sekarang gempuran teknologi, anak-anak kita Masya Allah di Darul Furqan ini bisa menghafal hadis. Tadi kan bapak-bapak, ibu-ibu hafal nggak hadis tadi? Ibu-ibu ada yang hafal nggak? Hafalnya apa? Kagak hafal. Tadi siapa tuh yang hafal berapa hadis? Masya Allah, ya kan? Kita nggak usah diragukan, kiai kita ini, pembimbing kita itu, murabi kita, Kiai Jamil ini subhanallah, ya, sanadnya sampai kutubus sittah. Aduh Masya Allah, saya pengen ngambil sanad sama beliau nih. Nah ini subhanallah, hafal beliau. Nah ini, makanya nggak usah diragukan. Ibu-ibu nggak hafal, doa hafal nggak ibu-ibu? Apa doa yang hafal? Allahumma barik lana. Itu doanya. Berkat bimbingan beliau ini, anak-anak kita hafal hadis tadi, hafal doa-doa, hafal, apalagi doa-doa hadis saja hafal. Ya, betul-betul Bu. Al-Quran hafal, ada yang hafal tadi juz 1, ya, kemudian juz 30, bukan 30 juz ya, juz 30 dan juz 29. Nah ibu-ibu kadang-kadang bapak-bapak satu surat aja nggak hafal. Coba kuliah. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la antum 'abiduna ma a'bud. Susah. Kadang bolak-balik anak-anak kita. Tadi ada Hidayatus Sibyan ya. Nah, kemudian ada nahwus dan sorobnya. Kemudian ada abda'u bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini saya dulu hafalan kecil ini. Masih hafal di sini. Tadi ada ngaji. Saya ingat waktu kecil. Nah, ini Masya Allah, dididik, dibina di Darul Furqan ini, subhanallah.
Bahkan pelajaran di sini sudah sama dengan di pesantren. Makanya gede ini Darul Furqan Al Hadis ini. Gede ini. Ini kalau RT sini, RW sini kagak terima kasih, nggak gedein, rugi. Rugi. Nah ini Masya Allah. Dukung sepenuhnya. Coba kalau anak-anak kita senangnya gadget mulu, coba HP mulu, game mulu. Saya punya anak, kebetulan saya ngajar di sekolah. Itu setiap pagi baru masuk itu udah tidur. Ya, tidur dia, nggak pernah ngikutin pelajaran. Ya Allah, nak, kamu kenapa tidur? Ngantuk Pak. Ya tahu kamu ngantuk, kenapa kamu ngantuk? Semalam nggak tidur? Iya. Main game? Iya. Nongkrong? Iya. Masya Allah. Tapi dengan masuk di Darul Furqan ini diselamatkan. Wa ahsinu adabakum. Perbaiki budi pekertinya anak-anak ini. Ya, dari akalnya, dari hatinya, semuanya, pemikirannya dan lain sebagainya, subhanallah. Perbaiki. Nah ini Masya Allah. Maka untuk menjadikan anak kita ini yang baik, menjadi anak yang soleh, gak gampang. Bahkan Rasulullah SAW salah satu daripada komponen atau pendukung menjadi keluarga sakinah adalah wa auladuhul abrar. Anaknya menjadi anak yang baik. Coba kalau anaknya bengal, senang apa senang? Kagak senang. Anaknya bengal, Masya Allah. Suruh ngaji kagak mau. Disuruh sama orang tuanya kagak mau, bengal. Tapi kalau anak-anak yang sudah kenal akhlak, sudah kenal Al-Quran, sudah hafal hadis, dia diajarin di sini, dididik di tempat, di madrasah, di pesantren, Masya Allah, insya Allah, sami'na wa ata'na, akan ikut sama orang tua. Maka apa? Yang pertama langkahnya, ini langsung saja, mendidik anak itu yang pertama adalah berilah pendidikan anak itu dengan pendidikan agama. Pendidikan agama. Makanya Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi, beliau menuliskan di dalam Tabiul Ghafilin, bahkan beliau mengatakan di sini, ketika anak kita ini belum diajari Al-Quran, belum diajari tentang agama, belum diajari hukum-hukum, walaupun anak bapak ibu semuanya sarjana, teknokrat dan lain sebagainya, nanti di akhirat akan dituntut oleh Allah untuk mengajarkan agama. Masya Allah. Ngeri apa ngeri? Ngeri apa ngeri Bapak? Ngeri. Maka didik anak kita itu dengan pendidikan agama, karena agama sebagai pondasi, kehidupan kita. Coba kalau nggak ada agama, sudah nggak kenal agama, coba Bapak bisa dilihat anak-anak yang nggak kenal agama, Masya Allah, nggak kenal akhlakul karimah. Karena agama mengajarkan kepada kita tentang kebaikan, agama mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini agama. Tentunya adalah yang terpenting adalah membaca Al-Quran. Ini yang pertama. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik orang belajar dan mengajarkan adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Ini Masya Allah. Didik anak-anak kita biar baca Al-Qurannya benar. Jadi imam itu enak, ya. Jadi imam enak, tidak sesuai dengan dialeknya masing-masing, tapi dengan dialek Al-Quran, makhrajnya makharijul huruf Al-Quran. Saya dulu waktu masih di pesantren itu, belajar Al-Quran itu jalan kaki sampai 3 kilo, ya. Saya punya guru namanya juga ada Jamilnya, tapi namanya Kiai Haji Sobron Jamil. Nah ini, jadi sanadnya saya nyambung sama beliau nih, sampai
Kemudian saya punya guru juga, guru saya Kiai Haji Sukri bin Haji Nur. Beliau sanadnya nyambung ke Mbah Yai Arwani Kudus. Jadi ketika saya bertemu dengan beliau, dengan Ustaz Jamil, cerita-cerita Masya Allah akhirnya nyambung. Ya, sanadnya nyambung kita. Ini Masya Allah. Ini subhanallah. Belajarnya nggak sembarangan ketika kita anak kita diserahkan kepada yang ahlinya. Dengan yang ahli Quran dan sebagainya. Khairukum man ta'allamal Quran. Sebaik-baik orang belajar adalah belajar Al-Quran. Bapak-bapak anaknya pandai ilmu kimia, matematika, bahasa Inggris, mereka bangga, tapi tidak pernah bangga ketika anak kita bisa baca Al-Quran. Benar-benar. Benar-benar. Al-Quran ini nanti akan menjadikan syafaat. Makanya iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an di ashabih. Bacalah Al-Quran. Baca Al-Quran, karena baca Al-Quran ini nanti akan menjadikan syafaat bagi yang membacanya. Orang tua itu enak, Pak. Kalau anaknya sudah bisa baca Yasin, ya, ketika datang sakaratul maut sama orang tuanya, anaknya bisa ngaji, ya Allah, Yasin, orang tuanya lagi gitu kan, nafasnya Senin Kamis, anaknya bisa. Yang baru bisa Iqra, misalnya di Iqra 1, ibu bapak nangis, baca A, Ba, Ta, Fa. Yang sudah bisa Al-Quran Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Supaya untuk dimudahkan oleh Allah dalam sakaratul mautnya, baca surat Ar-Ra'd. Bapak kalau ngadepin orang yang lagi sakaratul maut, baca surat Ar-Ra'd. Ar-Ra'du. Baca. Saya dulu diijazahin seperti itu sama kiai saya. Senang kalau kita lagi cengap-cengap Senin Kemis ini tenggorokan sudah ada di apa namanya, nyawa masih ada di tenggorokan. Masya Allah anak kita bacain Al-Quran, Masya Allah. Adem apa adem? Ini nggak pernah baca Al-Quran, ya kan? Nggak pernah baca Al-Quran. Anaknya lagi sakaratul maut, dia genjreng-genjreng, mama, oh mama. Kira-kira senang apa senang? Ibu-ibu senang nggak? Ketika ibu-ibu lagi bayangin sakaratul maut, anaknya bawa gitar nyanyi, oh ibu, itu gimana? Kira-kira senang baca Al-Quran apa dinyanyiin? Hah? Ibu-ibu bukan anak kalian. Ibu-ibu senang apa dinyanyiin apa senang baca Al-Quran? Hah? Nah, makanya senang nih anak-anak kita bisa baca Al-Quran. Masya Allah. Tentang pembelajaran Al-Quran ini Masya Allah. Saya dulu waktu masih kuliah itu, saya sering disewa, ini cerita saja, sering disewa baca Al-Quran. Kadang 3 hari. Nah di sini kan adatnya begitu ya, 3 hari, kadang 7 hari. Suatu saat saya disewa di Pondok Indah. Rumahnya Masya Allah dari ujung sono dari ujung sini. Anaknya cuma 2. Kekayaannya melimpah ruah. Tapi subhanallah, anaknya ini gak ada satupun yang bisa baca Al-Quran. Ketika saya tanya baca Al-Quran sama mau baca Al-Quran, Mas, Pak, apa ada Al-Quran di sini? Ada, tapi nggak tahu di mana. Ini Masya Allah. Tapi kalau anak kita sudah bisa baca Al-Quran, nggak usah nyewa, nggak usah manggil ustadz, nggak usah manggil tetangga dan lain sebagainya. Anak kita sekaligus otomatis ketika anak kita baca Al-Quran, pahalanya ngalir. Ada investasi yang ditanam oleh orang tua kepada anaknya, ngalir terus, Masya Allah. Maka kita jangan bosan-bosan mendidik anak kita, menyekolahkan anak kita, khususnya di Darul Furqan. Kita jangan bosan didik anak kita tentang agama. Paham nih? Paham nih? Insya Allah ya. Kayaknya ngantuk ini. Yang kedua, apa yang harus diberikan kepada anak kita? Doa. Doa. Semalam saya
keingetan anak saya. Anak saya kan lagi di pesantren. Saya bangun 2:30, tiba-tiba saya keingetan. Akhirnya saya ambil wudhu. Bismillah, saya bisa sholat 2 rakaat, 4 rakaat. Setelah itu saya ingat anak saya bacain Fatihah. Kata Mbak Maimun Zubair, kalau kamu ingat anakmu, bacain, sebut anakmu baca Al-Quran, baca suratul Fatihah. Itu Masya Allah. Kenapa? Doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Doa. Doain anak kita. Jangan dimarahin mulu, doa. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Doa supaya anak kita menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang taat kepada Allah, menjadi taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, taat kepada agama. Nah ini, doakan, selipkan doa, sebut namanya ketika kita berdoa. Kita punya anak 10, sebut namanya. Ibu-ibu ada yang anaknya 10? Kagak ada. Kalau orang sekarang anaknya paling 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kalau orang dulu, Masya Allah, anaknya 12, 15, ada yang 9. Kalau saya 9 bersaudara. Kalau saya yang paling terakhir makanya bontot, kagak gede, kagak kecil juga, sedengan. Sebut anak kita. Namanya ini. Satu orang, satu Fatihah. Satu anak, satu Fatihah. Kenapa? Mendoakan. Karena doa ini sebagai jisrun, sebagai jembatan, sebagai juga ini adalah sebagai benteng supaya anak-anak kita itu tidak terkontaminasi atau tidak terpengaruh dengan hal-hal yang negatif. Kasih anak kita itu makan makanan yang halal, minum minuman yang halal. Nah ini. Kalau kita sudah ajarin anak kita dengan agama, kemudian kita sudah berdoa tapi makanannya haram, nah, dalam kitab Minah Husaniyah itu disebutkan, kalau kita ibadahnya rajin, sholatnya rajin, sodakohnya terus, kita ibadah kepada Allah, tapi makanan kita bukan dari makanan hasil yang halal, maka apa? Di situ diibaratkan bagaikan ayam yang mengaramin telurnya busuk. Itu dalam kitab Minah Husaniyah. Ya, jadi bapak-bapak, kalau kita ibadahnya rajin, tapi makanan kita wal kedua sandal aspal diuntal, ya, nggak halal nggak haram, diembat saja, maka seperti itu. Dalam kitab Minah Husaniyah disebutkan seperti itu. Ya. Jadi seperti ayam ngeremin telurnya, tapi telurnya tidak jadi ayam, jadinya busuk. Ini Masya Allah. Nah, makan makanan halal ini, makan minuman halal ini juga bagaikan bensin. Motor kalau ada bensinnya itu tidak tercampur aduk, ya, tidak tercampur aduk. Kira-kira motor mobil jalannya lurus apa lurus? Nah, lurus apa lurus? Kadang lurus, kadang belok-belok. Artinya berjalan dia. Tapi coba kalau bensinnya ini tercampur dengan air, coba motornya apa? Belebet. Makanya anak ini, nah ini, kalau bandel dibilangin kagak mau, kagak dengerin, disuruh lawan, harus ada introspeksi. Apa yang kita kasih makan? Boleh jadi kita ngasihnya makan itu hasilnya halal, dari pekerjaan halal, tapi kita belinya hal-hal yang haram. Bisa jadi kita bekerjanya haram untuk membeli yang halal, maka dia menjadi haram. Masya Allah. Bisa jadi seperti itu. Maka harus kita introspeksi. Ya.
Inilah yang ketiga, kasih minum dan makanan yang halal, karena makan makanan yang halal ini bagaikan bensin. Ketika dimasukkan ke motor, ke mobil, maka jalannya akan lancar. Itulah tentang pendidikan untuk anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, bisa hafal Quran 30 juz, bukan hanya juz 30 ya. Insya Allah Ustaz Jamil ini udah siap, karena beliau sama istrinya hafal semua. Nah nih, beliau sama istrinya udah 30 juz. Kalau bapak-bapak sempilan 30 juz, ya kan. Sholatnya kakeknya juga kulhu mulu, ya kan. Apalagi besok nih mau taraweh, ya kan. Mau taraweh ini siapa nih imamnya? Kalau imamnya lama dikit nggak mau jadi makmum, ya. Wah ini imamnya kayaknya cepet nih, ini saya mau sholat nih. Ini namanya sholat hitung-hitungan. Nah sebentar lagi kita Ramadan, ya. Mohon maaf lahir batin barangkali banyak kekhilafan dan kekurangan saya. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Apa yang harus kita persiapkan di bulan Ramadan ini? Nah, kita menyambut Ramadan ini. Yang pertama adalah kekuatan fisik kita. Fisik ini harus kuat. Kenapa? Nanti akan berhadapan dengan bulan Ramadan, siklusnya sudah berganti. Tadinya makan di pagi hari, siang hari, sore hari, kita makan di malam hari. Nah, ini. Maka fisik kudu kuat. Maka Rasulullah SAW, ya, persiapannya itu sejak Rajab. Apa yang disiapkan? Yang pertama adalah berdoa. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Inilah kalau kita cinta sama bulan Ramadan, sholat tarawih mau banyak, ya, dan lain sebagainya dia akan laksanakan. Kenapa? Karena cinta. Karena cinta. Nanti ini anak-anak kita mungkin 10 tahun ke depan akan jadi imam. Amin ya robbal. Kenapa? Al-Qur'annya fasih. Kalau Al-Qur'annya fasih jadi imam enak, apalagi lagunya enak, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi kalau imamnya bengek, ya kan? Imamnya bengek, kagak apal, ya kan? Sudah kagak apal surat-suratan, dipasang terus, misalnya mohon maaf nih, imam makmumnya jadinya kabur. Nah, ini Masya Allah. Jadi imam yang muda, ya, yang adzan yang muda, ini Masya Allah tadi kata Ustadz Mulwi, ini kalau sholat duhur, sholat asar ya, ini sudah 2 shaf, Masya Allah. Mental cinta kepada Ramadan kudu kita tumbuhkan. Kenapa? Karena dengan cinta kita insya Allah akan berkorban. Dia berani bangun malam, dia berani i'tikaf, dia berani baca Quran, dia berani puasa. Kenapa? Pengorbannya demi yang dicinta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Tapi kalau udah datangnya bulan Ramadan, kok gedeg ini, Masya Allah. Gua gedeg banget dah. Ramadan datang nih, gua gedeg banget. Udah nggak bisa ngerokok lagi kalau pagi-pagi. Udah nggak bisa ngerokok, nggak bisa ngopi, dan gua gedeg banget. Kalau udah ngomong begitu di hatinya, Masya Allah, ada rasa kebencian dengan Ramadan, maka tidak mungkin dia akan puasa. Tidak mungkin akan puasa. Kenapa? Rasa tidak sukanya di dalam bulan Ramadan sudah diterapkan di dalam hatinya. Inilah mungkin persiapan-persiapan yang harus kita persiapkan. Minimalnya kita persiapan 2, yaitu fisik dan mentalitas kita, supaya kita siap untuk menghadapi bulan Ramadan. Seperti halnya anak kita yang akan menghadapi masa-masa yang akan datang, kudu kita persiapkan dengan ilmu-ilmu yang mumpuni, ilmu-ilmu yang bagus, kompetensi-kompetensi yang bagus, ilmu agamanya, ilmu umumnya juga harus kita siapkan. Al-Qur'annya dan sebagainya kita siapkan, karena ke depan tantangan zaman itu akan semakin dahsyat untuk anak-anak kita. Kalau orang tua sudah meninggal, mak sudah biasa, udah bisa ono. Tapi anak-anak kita, subhanallah, yang akan menjunjung harkat martabat bangsa Indonesia, lingkungan kita, apalagi agama kita, kalau kita tidak disiapkan dari sekarang, subhanallah, di'afan, maka dia akan lemah, mudah akan tergerus. Apalagi di zaman sekarang itu, subhanallah,
banyak tantangan-tantangan yang seperti itu. Inilah kita harus persiapkan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dari dulu sampai hari ini, pada malam ini, Allah berikan pahala yang berlipat ganda kepada kita semuanya. Anak-anak kita dijadikan yang futuh ilmunya, futuh hatinya, sehingga mudah untuk menerima ilmu-ilmu, mudah untuk menerima Al-Quran, mudah untuk menghafal Al-Quran, mudah menghafal hadis-hadis, mudah menghafal nadoman-nadoman. Insya Allah nanti mungkin sampai Alfiah Ibnu Malik, insya Allah ya Ustaz ya. Nanti insya Allah kalau sudah ada pesantrennya berdiri ya, nanti sampai Alfiah Ibnu Malik, Qala Muhammad ibn Maliki. Nah itu subhanallah. Ini Ustaz Irfan nih hafal ya. Ustaz Kailani pakai Kailani insya Allah hafal ya. Nah ini subhanallah, ini Alfiah Ibnu Malik. Bapak-bapak ada yang hafal nggak Alfiah Ibnu Malik? Ya? Kenalnya Alfiah yang samping sana kan? Tukang ngopi sana kan? Ini Masya Allah ya, Alfiah Ibnu Malik subhanallah. Nah ini kita perlu persiapan untuk anak-anak kita. Marilah kita sebagai orang tua yang pertama introspeksi diri kita. Apakah dalam mendidik anak-anak kita sudah maksimal atau belum? Yang kedua, evaluasi untuk diri kita. Apakah kita sebagai orang tua sudah menanamkan dan mendidik agama untuk anak-anak kita? Yang ketiga, apakah kita sudah mencontohkan, menjadi qudwah untuk anak-anak kita? Ucapan kita, perilaku kita, karena anak-anak itu butuh contoh. Karena anak ini butuh contoh. Kalau orang tuanya nggak contohin, ini subhanallah. Nah, ngaji, orang tuanya nggak ngaji. Nah, jamaah, orang tuanya nggak jamaah. Ya. Ibu-ibunya nak baca Quran, nonton Andini terus. Nah ini subhanallah, gak baca Quran. Nah, maka ada qudwah yang harus diterapkan. Ini kita evaluasi. Apakah kita sudah mencontohkan anak-anak kita sehingga anak-anak kita bisa mencontoh kepada kita? Jangan sampai anak kita itu mencontoh, ya. Jangan sampai anak-anak kita itu mencontoh hal-hal di luar sana yang tidak baik, apalagi yang jauh dari norma-norma agama Islam. Mudah-mudahan keluarga kita, istri kita, suami, kemudian anak-anak kita, cucu-cucu, cicit-cicit dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebagai penutup, marilah kita bersama-sama mendoakan anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak yang soleh dan solehah. Sebutkan anak-anak kita di hati kita. Kirimkan Fatihah untuk anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah jaga anak-anak kita. Allah jadikan anak kita anak yang soleh dan solehah. Futuhkan ilmunya, ya, futuhkan ilmunya. Kemudian futuhkan hatinya untuk mampu menghafal Al-Quran, memahami ilmu-ilmu agama. Silahkan dibayangin anak-anak kita. Al-Fatihah bil qabul wa usul ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa liqadai hajatina bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf atas segala kekeliruan dan kekhilafan dari saya. Bila mana ada hal-hal yang tidak baik, kurang berkenan di hati bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai muda yang penuh semangat yang saya kenal kita 45 tahun yang lalu hijrah kemari dan alhamdulillah beliau mau tinggal di sini. Kiai, sejarahnya seperti itu dan masyarakatnya bagus, ibarat tanah yang subur mendukung semua ini. Kampung ini kampung yang penuh barokah, masyarakat cintai Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga beliau
semua masyarakat di sini menjadi orang-orang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadina ya, nama qasidana, jadi bersama Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Wa'fu anna ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika karim 'azimi sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa sihhatil abdani wa afiyatiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nuqaddimu ilayka jahadan nabiyil karim wa nawassulika bi syarafi maqamil azim. Allahumma adimna fil amal bi ta'atika fi khidmatika qa'imin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi awladina wa azwajina dhurriyyatina wa talamidina wa la tadurhum bi ta'atika warzuqna birrahum. Rabbi ij'alna muqimas shalah min dhurriyyatina. Rabbana taqabbal du'a. Allahumma rabbana nawwir qulubana bil-Qur'an wa zayyin akhlaqana bil-Qur'an wa najjina minan nar bil-Qur'an inna fil jannati bil-Qur'an. Allahumma ij'al al-Qur'ana wal-Qur'ana fid dunya qarina wa bil qabri munisa wa 'ala as-sirati nura wa bil jannati rafiqa wa min nar sitran wa hijaba. Allahumma rabbana ilaika al-mustaka wa anta al-musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. وقد